Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku Wina Hafijah. Apa kabarnya nih ibu-ibu, mbak-mbak dan bunda-bunda kesayangan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini di pagi hari aku langsung gercep ya teman-teman, buat nyuci baju nih dan jemur juga. Karena kemarin itu kan hujan terus dan cucian aku banyak banget deh teman-teman. Jadi cucian aku ini ada 2 jemuran ya teman-teman. Satu di jemuran yang berwarna hijau ini ya teman-teman, yang besar, dan satu lagi ada jemuran aku yang berwarna merah yang kecil kemarin ya teman-teman. Cucian kain pel aku gitu, jadi itu masih belum kering karena tadi malam itu hujan dan kain pelnya itu kehujanan ya teman-teman. Mudah-mudahan aja hari ini cerah ya teman-teman dan cucian aku bisa kering semua nih, amin. Ini aku awali dari nyuci baju tadi malam ya teman-teman. Tadi malam itu nyucinya dan baru pagi ini aku bisa ngejemur. Karena takutnya gitu subuh-subuh aku nggak kebangun atau aku kecapean gitu dan mungkin aja kan mager, makanya tadi malam itu karena semangat gitu buat nyuci, jadi aku nyuci aja gitu langsung. Biasanya nih kalau nyuci itu kan aku subuh-subuh gitu karena malamnya itu mager dan udah capek, tapi tadi malam itu karena masih semangat ya dan gak mager, jadi langsung nyuci aja ya teman-teman. Aku emang gitu orangnya ya, kalau kerjaan itu bisa aku kerjakan langsung ya aku kerjakan, tapi kalau udah mager ya nunggu semangat lagi gitu, atau besok atau istirahat gitu orangnya. Jadi aku itu nggak bisa ditebak ya teman-teman. Tapi aku selalu berusaha untuk selalu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik dan selalu rutin aku bersihkan ya. Jadi enggak aku biarin begitu aja meskipun mager itu sering datang teman-teman. Nah ini cucian aku banyak banget ya teman-teman. Jadi hari ini aku enggak ngantar anak sekolah ya teman-teman, karena suami itu libur dan dia langsung aja ke rumah mamahnya. Jadi dia yang nganter nih, dan si Hafijah juga ikut ya teman-teman. Jadi ini aku di rumah sendirian. Makanya aku bisa dengan santai aja sih ngerjainnya karena nggak ada yang gangguin ya teman-teman. Jadi sendiri ini aku lebih enak gitu ngapa-ngapain dan nggak ada yang nyuruh-nyuruh atau ada yang mamah-mamah gitu. Kalau sendiri ini aku agak enakan sih teman-teman, tapi nggak enaknya itu nggak ada yang diajak ngobrol sih. Nah setelah selesai ya teman-teman di luar itu dan cuacanya agak cerah ya alhamdulillah teman-teman, matahari udah naik. Mudah-mudahan aja cucian aku cepat kering. Jadi ini langsung aku ke dapur ya teman-teman, aku mau cuciin dulu cucian aku yang tadi pagi ya teman-teman, sebelum anak-anak itu berangkat. Jadi aku kasih makan dulu gitu sedikit. Dan kalau si suami aku itu nggak bisa ya teman-teman, karena dia nggak kebiasaan mungkin ya makan pagi, dan itu yang menyebabkan mah dia itu ya teman-teman, mah dia itu tinggi banget. Dan meskipun nih diajarin atau dibiasain makan pagi, pasti dia bakalan buang air besar ya teman-teman, bakalan BAB gitu, dan katanya bisa bikin perut dia itu sakit. Nah maka dari itu aku jadi serba salah nih buat gimana ngatasin mahnya itu. Mungkin karena udah kelamaan kali ya teman-teman, udah keseringan mungkin dia kayak gitu nggak makan pagi. Sebelum sama aku dia juga udah mah gitu ya teman-teman, jadi aku bingung aja gitu buat ngebantuin dia gitu mahnya gitu. Jadi kalau dia nggak mau sarapan ya enggak aku paksa gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai ya teman-teman nyuciin piringnya karena sedikit aja. Jadi hari ini aku mau bongkar kipas angin aku nih teman-teman. Kipas angin aku yang ada di kamar ya,
karena beberapa hari ini selalu hujan, jadi kipas angin itu selalu dipakai dan akhirnya berdebu ya teman-teman. Karena nggak panas, jadinya nggak pakai AC, nggak pakai exhaust gitu ya teman-teman. Jadi AC dan exhaust itu tetap bersih. Dan exhaust itu ya maksudnya dan AC itu ya teman-teman, aku rutin ngeservisnya gitu, maksudnya ngecuci, kan aku nggak bisa nyuciin sendiri. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu baru aja diservis ya, jadi itu udah bersih. Biasanya nih aku ngeservis AC itu 3 bulan sekali ya teman-teman. Itu juga dikasih tahu sama teman-teman di perumahan aku ini, kan banyak di sini yang rumahnya itu rata-rata pakai AC, jadi dikasih tahu kalau nyervis AC itu 3 bulan sekali, dan aku cuman ngikut doang sih teman-teman. Kan sebelumnya aku belum pernah pakai AC gitu, jadi aku ngikut aja apa kata mereka yang sudah biasa gitu pakai AC. Jadi ini kipas angin yang selalu dipakai ya teman-teman, karena kipas angin ini kan enggak terlalu dingin juga, terus bisa dipilih mana angin yang mau cepet, mana yang enggak gitu. Jadi hasilnya kipas angin ini yang paling banyak debunya ya teman-teman, tebal banget. Dan satu lagi sih teman-teman, kipas angin yang di kamar anak aku gitu. Jadi kipas angin itu yang sering juga dipakai, tapi aku kayaknya satu aja dulu deh ngebersihinnya, karena ini aku ngebongkar ya sama teman-teman sampai ke dalam mesinnya itu. Bagian kepalanya itu teman-teman, bagian belakang itu juga aku bongkar, aku copot gitu, karena banyak banget debunya. Aku nggak enak aja gitu kalau ngebersihin itu di dalamnya masih ada, aku ngerasa nggak bersih aja gitu. Makanya ini aku ngebersihin satu dulu ya teman-teman, karena ini aku ngecopotnya aja rempong banget. Biasanya yang ngecopotin bagian kepalanya ini suami ya teman-teman, karena aku kurang bisa. Tapi berhubung suami nggak ada, jadinya aku ini sambil belajar aja gitu buat ngecopot bagian kepalanya itu ya. Nah, ini nih teman-teman udah kepacul, udah kecopot gitu. Jadi ini udah aku bersihin seperti ini aja teman-teman, pakai kuas gitu, supaya debunya itu ya banyak banget. Nah, itu bagian kepalanya juga mau dibersihin ya teman-teman. Dan lanjut aku sapuin lantainya tadi ya teman-teman, karena banyak banget debu di dalam bagian kepala kipas anginnya itu, bagian mesin ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut aja ya nyuciin semua bagian-bagian kipas angin yang udah aku bongkar. Karena aku nggak suka banget kalau ngebersihin itu cuman setengah-setengah. Pengennya sih ngebersihinnya itu full ya. Karena aku itu ngebersihinnya itu jarang ya teman-teman, tapi kalau sekali ngebersihin itu harus benar-benar bersih sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, ini aku ngebasuhnya pakai sabun juga ya teman-teman, supaya kipas anginnya ini awet. Awetnya itu lama gitu, debunya nggak cepet, karena kalau dikasih sabun itu kan kipas anginnya bisa jadi keset gitu, kayak piring gitu. Ini pendapat aku sih, aku rasa gitu. Jadi kalau aku ngerasa ngebersihinnya pakai sabun itu bisa keset dan lama buat debuan. Tapi kalau ngebersihinnya cuman pakai air doang, itu cepet banget sih debuannya teman-teman. Dan aku itu paling mager ya buat ngebersihin kipas angin sebenarnya. Tapi mau nggak mau, harus nggak harus, itu harus dikerjain ya enggak sih. Kan di rumah aku ini punya banyak banget ya teman-teman kipas angin. Nah, maka dari itu aku nggak bisa kalau harus mager-mager, males-males gitu buat harus ngelakuin. Kalau enggak, semua benda atau semua barang-barang aku ntar bisa rusak dan nggak awet gitu. Karena kalau mengingat membelinya itu ya teman-teman, perjuangannya itu yang paling susah gitu. Jadi kalau mau bersihin kipas angin nih, aku inget-ingetin dulu gimana cara ngedapetinnya, cara ngebelinya gitu. Susah, jadinya rajin gitu dan semangat gitu buat ngebersihinnya kalau inget itu. Karena kalau rusak teman-teman, aku nggak bisa langsung ngebeli lagi gitu, harus ngumpulin dulu, harus nabung dulu ya. Meskipun nih harga kipas angin itu cuman ratusan doang, tapi kalau bagi aku
kalau nabungnya itu bisa 2 sampai 3 bulan ya teman-teman baru bisa kebeli gitu. Kan suami doang nih yang kerja, kalau aku kan cuma di rumah ngurus anak gitu, jadinya suami doang yang menghasilkan uang, makanya aku harus pintar-pintar buat mengatur keuangan suami itu ya teman-teman. Lagian aku banyak banget pembayaran atau pengeluarannya teman-teman tiap bulan itu, bukan cuman bayar listrik atau bayar PDAM atau bayar rumah, tapi masih banyak yang lainnya juga gitu yang harus dipikirin. Makanya aku nggak bisa lah buat ngebeli sesuatu yang aku inginkan gitu, tapi harus ada prosesnya, harus ada tahapnya gitu. Kali-kali aja nih di antara teman-teman ada yang sama juga gitu kayak aku. Kalau yang punya banyak uang atau berlebih ya, mungkin apa yang dia mau bisa kali ya dibeli. Tapi kalau bagi aku itu susah ya teman-teman, karena harus melalui proses gitu. Nah ini aku udah ngecuci ya teman-teman, udah disabunin juga ya tadi. Jadi ini langsung aku elap-elapin aja karena basah, dan semuanya ya aku lap pakai 2 kain. Yang pertama tadi kain pertama itu yang bagian air yang baru dikeluarin kan basah banget tuh kipas anginnya. Terus yang kedua aku pakein lap yang kering, jadi bersihnya itu dan keringnya itu bisa maksimal. Setelah selesai ya teman-teman, aku ngelapin bagian-bagian kipas anginnya ini, langsung aja aku balikin ke posisinya masing-masing nih teman-teman. Yang pertama ini aku pasang bagian kepala ya teman-teman. Kalau pemasangannya ini ya teman-teman paling gampang. Kalau ngebongkarnya itu nih yang paling susah, karena banyak banget ya teman-teman di kipas angin ini bagian-bagian penguncinya itu ya teman-teman, bukan cuman baut tapi pengunci bagian kepala, bagian kipas angin itu banyak banget. Jadi kalau salah sedikit itu bisa patah teman-teman, dan aku takut banget kalau sampai patah gitu. Makanya ini aku pelan-pelan banget ya sebenarnya teman-teman, dan aku hati-hati banget supaya nggak ngerusak kipas angin aku ini. Nah ini udah hampir selesai ya teman-teman, aku masangin kipas anginnya dan mau aku balikin ke kamar. Mudah-mudahan aja anginnya bertambah kencang nih teman-teman, gak ada debu lagi. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi video aku hari ini. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada nih kata-kata aku yang salah jangan disimpan di dalam hati. Bye bye teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas.